Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah sempat hadir di acara Tablik Akbar kita kali ini. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain insyaallah segera bergabung, kita kedatangan tamu istimewa kali ini, khusus dari Jakarta, tepatnya di Bogor ya, Pak Kiai. Pak Kiai ini nanti akan bercerita, mungkin akan seru. Saya sempat mendapat sedikit cerita dari Pak Kiai Ibrahim ya, kita panggil aja Pak Kiai Ibrahim, Ustadz ya, Ustadz Ibrahim. Nanti mungkin beliau akan bercerita langsung tentang latar belakang dan bagaimana apa yang dikelola di Bogor. Tapi secara garis besar bisa saya sampaikan bahwa mungkin Mas Teguh nanti acara ini kerjasama dengan IJMI yang akan berlangsung sampai sebulan ya Ustaz ya. Berapa hari? Ya. Sampai Idul Fitri. Nanti rencananya Idul Fitri Ustadznya akan di San Francisco insya Allah. Ini adalah kota ketiga setelah mendarat di LA, kemudian langsung ke Las Vegas. Habis itu terbang ke Kanada di Toronto dan balik lagi ke Amerika di Atlanta. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk dapat bersilaturahmi, berkenalan dan tentu saja belajar ya. Kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, banyak belajar, berdiskusi. Apapun pertanyaan-pertanyaan nanti silakan disampaikan. Mudah-mudahan kita punya waktu yang cukup. Insya Allah hari ini pun acaranya kalau tidak ada halangan bisa kita sampai tarawih bersama di sini. Jadi kita punya cukup waktu setelah berbuka, sebelum dan setelah berbuka insya Allah. Sambil menunggu mungkin teman-teman yang lain ya, saya mungkin kasih pendahuluan aja dulu sambil menunggu yang lain. Biasanya datangnya dekat-dekat buka, Ustaz. Nanti mungkin saya minta Mas Teguh juga untuk ngasih sepatah dua patah kata sambutan dari Presiden IKMIA di sini. Mungkin saya bisa mulai dengan itu aja, Mas Teguh. Silakan untuk ngasih sambutan sepatah dua belah kata, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Ibrahim dan juga rekan-rekan semua. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali bahwa kerjasama antara IKMIA dan IJMI selalu berlangsung. Sekarang ini sudah mulai tahun ketiga atau keempat ya mungkin ya udah. Alhamdulillah kita selalu mendapatkan resource dari IJMI bagi kita untuk mendapatkan ustadz-ustadz di mana kita bisa belajar langsung, sehingga jamaah kita bisa semakin berkembang pemahamannya tentang Islam dan tentunya bisa membangun ukhuwah Islami yang semakin baik. Dan itu cita-cita kita semua. Memang IKMIA ini sebenarnya dulunya dibentuk karena kita punya concern yang sama. Kita sama-sama merantau di sini, kita sama-sama Muslim di sini, kita sama-sama ingin membangun lingkungan yang Islami bagi kita sendiri, bagi anak-anak kita juga. Dengan berlatar tujuan itulah kita bergabung membentuk IKMIA ini, alhamdulillah. Dan kita secara rutin memang selalu mengundang, atau sebenarnya bukan kita yang mengundang ya, kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi lainnya untuk mendatangkan ustadz-ustadz langsung sehingga kita bisa belajar dan mengembangkan pengetahuan kita tentang Islam. Dan itu sekilas tentang IKMIA,
arah kita ke sana, supaya nanti kita tuh sering berbicara, mungkin kita akan, nggak tahu, mungkin kita akan menghabiskan hari tua kita di sini. Kalau kita menghabiskan hari tua kita di sini, saya ingin dikelilingi oleh saudara-saudara kita yang seiman, yang mempunyai istilahnya arah hidup yang sama gitu. Jadi kita menjadi lebih tenang. Jadi kita bersama-sama, belajar bersama-sama, sehingga dapat menghadapi ya kehidupan di Amerika ini yang tidak cukup Islami, bersama-sama yang insya Allah lebih kuat, karena kalau bersama lebih kuat begitu kira-kira, Ustadz. Dan pada kesempatan ini subhanallah, saya sangat bahagia sekali pada saat saya menerima surat dari IJMI tentang jadwal kedatangan Ustadz untuk safari Ramadan tahun ini. Saya melihat semua profilnya, langsung saya jatuh hati ke Ustadz Ibrahim ini. Sudah langsung saya memilih Ustadz Ibrahim. Saya lihat backgroundnya, saya lihat materi-materinya, dan alhamdulillah dari 3 itu 2-nya nggak bisa dapat visa, yang dapat Ustadz Ibrahim. Alhamdulillah. Jadi memang rezeki kita. Dari awal kita sudah memilih Ustadz Ibrahim, yang dapat memang dari 3 itu cuma 1. Karena dulu kita juga beberapa kali Ustadz yang mau datang nggak jadi ya, ada ya apa, Felix Xiao sama Ustadz Agus Setiawan ya, kita 2 kali nggak bisa datang Ustadznya karena masalah visa. Alhamdulillah ini pilihannya pas gitu ya, ini karena izin Allah ya. Jadi saya kira kita ingin belajar sebanyak-banyaknya dari Ustadz. Mungkin teman-teman jamaah di sini, kita mungkin Ustadz bisa menyampaikan sesuatu, dan pertanyaan masalah interaktif nanti mungkin bisa bebas aja ya. Jangan dibatasi oleh materi. Jadi kalau memang ada pertanyaan ya tanya aja. Jadi insya Allah Ustadz bisa fleksibel untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu tanpa pembatasan area materi. Dan saya kira cukup sekian dulu, dan terima kasih sekali untuk kedatangannya Ustadz Ibrahim, dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dari penyambutan kita, pelayanan kita, dan semoga bisa menikmati selama tinggal di Atlanta ini insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita punya waktu sampai sebelum buka puasa. Buka puasa hari ini sekitar 8.51 ya. Jadi mungkin 10 menit sebelum itu kita break dulu Ustadz, karena mungkin ada yang mau ngambil wudhu ya sambil kita persiapan untuk sholat, dan ibu-ibu juga bisa menyiapkan makanan. Jeda berarti kita punya 1 jam 10 menit. Mungkin session pertama setengah jam kita buka. Jadi silakan Ustadz materinya yang mau disampaikan. Tapi mungkin kalau saya bisa minta yang umum Ustadz buat kami yang di sini ini masih baru belajar, insya Allah diberikan basic-basic tentang Islam, terutama pada Ramadan ini, gimana kita bisa langsung mengamalkannya pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan sebagian jamaah insya Allah juga akan segera bergabung. Tapi kita mungkin bisa langsung aja mulai. Untuk kesempatan ini saya berikan kepada Ustadz Ibrahim. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, ikhwani wa ahibati rahimakumullah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, terutama wabil khusus kepada pengurus ataupun ketua IJMI di Atlanta,
Bapak Teguh, dan juga sahabat kita Bapak Agus Sutowo. Betul, Sutowo ya? Sudewo ya? Oh, mohon maaf salah. Nanti bisa rekamannya putar lagi. Dan ada Pak Supri, ada Pak Agus juga, Masya Allah ya. Bapak siapa namanya? Pak Eka ya. Pak Eka sehat ya. Satu pekerjaan sama Pak Teguh kayaknya, bidangnya. Subhanallah. Ini dengan Bapak siapa? Pak Rudi. Masya Allah, Pak Rudi. Yang di belakangnya Bapak siapa nih? Pak Said ya. Masya Allah. Jadi ada Pak Agus Sudewo. Su atau Sudewo? Pak Agus Sudewo. Ini Pak Agus juga. Belakangnya Pak Teguh. Ini Pak Eka, Pak Supri, Pak Said, Pak Rudi. Masya Allah. Ya, adik kita namanya Ahmad. Yang sebelah sana belakang siapa? Rino. Dino atau Rino? Rino. Lahir di mana? Atlanta? Orang awak juga. Kalau ibu-ibu nggak usah dihafal deh namanya. Bapak-bapak saja. Masya Allah. Ada rekaman ya? Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kehendak kita. Qaddarullah. Sudah ketentuan Allah. Allah pertemukan kita dalam rangka menguatkan ukhuwatul Islamiyah, persaudaraan kita. Tidak ada rencana, bahkan berhayal pun tidak, tapi alhamdulillah bisa kumpul dengan sama-sama orang Indonesia yang alhamdulillah mudah-mudahan ibu-ibu walaupun sudah lama di Atlanta masih suka makan bakwan enggak? Masih ya? Nyebar sampai di Las Vegas, Toronto. Halo Ustaz Ibrahim, tiap ceramah ngingetin bakwan. Jadi apa? Istilahnya setelannya boleh Kanada, tapi hatinya tetap Ka'bah. Dan makanannya masih Melayu. Jadi apa? Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Semua nikmat yang ada di dalam diri kita, nikmat kesehatan, anak-anak, harta, waktu luang, kendaraan, faminallah, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa kasih, Allah bisa cabut kapan saja, Allah bisa tambah, Allah bisa kurangi. Menandakan apa? Yang berkuasa di permukaan bumi ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, Bapak Ibu, ada satu nikmat yang sangat mahal yang Allah berikan kepada kita, yang tidak Allah berikan kepada sembarangan manusia. Ini dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahumullahu taala. Rasulullah mengatakan apa? Innallaha yu'ti dunya liman yuhib liman la yuhib. Lakin Allah la yu'ti din illa liman ahab. Jadi kata Rasulullah, Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hal ini yang diambil dari surat Al-Fajr. Dan Nabi menjelaskan ayat ini dengan ucapannya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia kepada manusia-manusia yang dicintai ataupun yang tidak dicintai. Ini kan dalam kehidupan seharian kita lihat ada orang majusi ataupun orang kafir, gak sholat, gak puasa, gak ngaji, gak ngapa-ngapain, bahkan gak kenal Islam karena bukan orang Islam. Tapi kendaraan Allah kasih, rumah Allah kasih, badannya sehat-sehat. Betul gak Bu? Orang bule badannya sehat-sehat ini. Gak tahu kalau di Atlanta. Saya baru datang tadi. Katanya Atlanta ini tempat pusatnya Coca-Cola. Jadi jam segini udah haus mikirin Coca-Cola ini.
Kalau di Atlanta minum Coca-Cola gratis, enggak? Tetap bayar ya. Nah, semua lokasi kita mau lihat sayangnya Allah di mana letaknya. Yang taat enggak taat semua dikasih dunia. Majusi, Yahudi, Nasrani semua. Bahkan kadang yang rajin sholat hidupnya pas-pasan aja. Yang rajin ngaji, baca Quran, silaturahminya jalan, bekerjanya cari yang halal, hidupnya kok pas-pasan Ustaz. Yang kaya juga ada, yang pas-pasan juga ada. Kalau saya termasuk yang kaya insya Allah. Nah, apa mumayyizat? Apa yang membedakan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya? Nabi mengatakan, lakin Allah la yu'tid illa liman ahab. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nikmat agama. Maksudnya dinul Islam. Nikmat mengamalkan agama, nikmat untuk mempelajari agama, nikmat untuk menghabiskan waktu di dalam agama. Illa liman ahab, melainkan hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mesti bersyukur. Tanda Allah sayang kepada hambanya dimanapun kita. Di Atlanta bayangin, di Amerika masih Allah hadirkan ustadz dari Indonesia untuk belajar agama, untuk duduk dalam agama, untuk belajar pelan-pelan mengamalkan agama. Tadi Pak Teguh ngomong, apa kata Pak Teguh? Beliau senang dengan adanya suasana. Karena dengan suasana ini sesuatu yang sulit menjadi mudah. Dan dengan suasana ini sesuatu yang mudah menjadi sulit karena tidak adanya suasana. Contoh, ini kan bapak-bapak haji dengan ibu-ibu haji sudah berangkat haji semua kan? Amin. Yang belum diaminkan Bu, amin. Aminnya kok lemas Bu? Amin. Ini nggak masuk YouTube insya Allah. Soalnya kalau masuk YouTube aminnya ibu-ibu Atlanta lemas nanti didengar seluruh dunia. Nah, kita di Mekah, di Madinah, kami yang alhamdulillah saya diberikan kesempatan sama Allah kuliah di Yaman selama 10 tahun. S1, S2 di Yaman. Jadi kita belajar di Darul Mustafa Hadramaut Tarim, dan kita juga belajar di Jami'ah Darul Ulum di Hudaidah, Yaman. Dan punya kesempatan juga untuk mengabdi dengan adik-adik kelas kita yang ada datang dari Indonesia, dari berbagai negara, di Jami'ah Darul Ulum of Yemen, Republik Islam of Yemen. Nah, kita melihat ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah, kok sholat 5 waktu enak. Bahkan sebelum subuh sudah kemana? Sudah ke Masjidil Haram. Pakaian mohon maaf, yang tadinya datang pakai lepis, pakai apa, di sana ganti gamis semuanya. Yang ibu-ibu pakai jilbab sempurna. Sholat 5 waktu kok kelihatannya mudah pas di Mekah Madinah. Pertanyaannya, kenapa bisa mudah? Padahal pas pulang ke Indonesia sholatnya udah mulai malas lagi, pakaiannya udah ganti lagi, suasananya sudah beda. Apa yang membuat kita mudah ibadah di Mekah, Madinah, sekitarnya? Jawabannya al-bi'ah, yaitu suasana. Sesuatu yang sulit sekalipun menjadi mudah dengan adanya suasana tadi. Kita bawa jemaah nih yang gak pernah sholat, kadang kita bawa pergi umrah, itu sholatnya rajin bolak-balik. Walaupun habis sholat kadang beli tasbih, beli apa, semua dibeli. Bahkan lagi di depan Ka'bah juga gak khusyuk. Ini jemaah cerita, Ustadz saya ini di depan Ka'bah gak bisa khusyuk. Kenapa? Lagi sholat. Iya Ustadz, kenapa? Saya lagi sholat di depan Ka'bah, saya pikirin ini oleh-oleh buat tetangga yang mana lagi mau dibeli. Tasbih udah, gamisnya udah, kormanya udah, zam-zamnya udah. Coba bayangin, di depan Ka'bah pun gak bisa khusyuk coba. Nah, ini semua mereka bisa ibadah, bisa taat, bisa zikir, baca Quran. Limada? Kenapa? Asbabul bi'ah. Semua karena adanya suasana. Dan sesuatu yang mudah bisa menjadi sulit kalau tidak ada suasana. Suasana kan paham Bu ya? Ibu-ibu kan masih ngerti bahasa Indonesia kan?
Contoh sholat tahajud, di Mekah kita bisa tahajud, bisa sholat duha, bisa 15 menit sebelum adzan sudah di Masjidil Haram, karena ada suasana. Di rumah, coba, nggak ada suasana, hening, tenang, khusyuk, tumakninah, saking tenangnya subuh kesiangan. Saking tenangnya dalam majelis ta'lim, tenang, konsentrasi, nggak ada suara, tidur jemaahnya. Ini apa? Kenapa bisa seperti ini? Suasana dan tidak adanya suasana ini yang mahal. Jadi yang mahal ini bukannya ijmi, kita dari ijmi didatangkan, atau kami dari Majelis Ulama Indonesia didatangkan dari Indonesia ceramah di Atlanta. Yang mahal bukan itunya, Bu. Yang mahal dari Allah Subhanahu wa taala, kita Allah berikan suasana yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, khairul khalil, sebaik-baik teman adalah teman yang kalau kamu ingat wajahnya, kalian ingat kepada Allah. Kalau kamu dengar pembicaraannya, menambah kecintaan kamu kepada kampung akhirat dan mau menunjukkan di mana kekurangan kita. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau mengatakan, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seorang hamba ahda ilayya uyubi, yang mau menunjukkan di mana kekurangan saya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir di Jakarta, Bu, saya. Bapak Ibu sudah sejak tahun 70 di Jakarta. Aslinya Sumatera Barat, Padang. Dan alhamdulillah dari 6 bersaudara, 4 keluarga saya semua hafal Al-Quran. Dan ada adik kandung saya yang perempuan, ini buka pondok putri di daerah Silungkang, Sumatera Barat, itu ada 300 orang santrinya. Dan kami di Bogor mendirikan pondok pesantren Abu Bakar As-Siddiq. Ini alhamdulillah juga santrinya banyak, dan banyaknya anak-anak timur, dari Ternate, Papua, Sulawesi, dari Bogor juga ada, dari Lombok juga ada, dari Aceh juga ada, yang menghafal Al-Quranul Karim dan mempelajari apa? Kitab-kitab syariatul Islam. Jadi kalau ditanya bisa ngomong Padang atau enggak, ya ngerti tapi ngomong ya belum begitu paham. Mungkin kayak anak-anak kita yang lahir di Atlanta, bahasa Indonesia dia paham karena bapak ibunya setiap hari dengar. Tapi suruh ngomong bahasa Indonesia, ini mudah-mudahan di Atlanta enggak ada. Kemarin di Toronto, di Kanada, ada anak-anak orang Indonesia. Jadi anak-anak bapak ibunya orang Indonesia, anak-anaknya lahir di Toronto, Kanada. Ini bahasa Indonesia ngerti tapi tidak bisa ngomong. Subhanallah. Jadi apa, nanti yang perlu didatangkan guru bahasa Indonesia nampaknya untuk anak-anak kita. Nikmat daripada Allah inilah yang kita terus syukuri, sehingga dengan kajian-kajian yang akan kita buat mengenai masalah fikih, masalah hadis, masalah akidah ataupun tauhid, masalah tafsir ini sebagai wasilah, sebab untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu enggak usah takut. Ustaz, saya enggak paham. Saya ini enggak bisa ngaji, Ustaz. Yang Allah lihat ini bukan paham atau tidak pahamnya dalam sebuah ta'lim ataupun ketika kita sedang menuntut ilmu. Yang Allah suka dari seorang hamba ini apa? Ada keinginan usaha untuk dekat sama Allah. Paham tidak paham urusannya siapa, Bu? Urusannya Allah. Tapi yang Allah lihat apa? Keinginan kita untuk menuntut ilmu. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, talabatul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Wajib artinya fardu ain. Fardu ain itu apa? Kefarduan untuk setiap individu umat Islam. Wajib menuntut ilmu baik laki-laki ataupun wanita, muslim
au muslimah, muslim laki-laki ataupun muslimah wanita. Terus yang fardu ain ini nuntut ilmunya apa? Ma yatarattab alaihi sihhatul aqidah wal ibadah wal muamalah wal muasyarah wa ghairu dzalik. Ustadz, ilmu apa yang wajib kita pelajari? Adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Mau nanya sama ibu-ibu yang baru lama apa belum lama datang ke Atlantanya siapa? Dari Indonesia ke Atlanta. Satu. Ada yang masih ingat sifat 20 enggak? Dalam akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di kampung dulu suka disebut wujud, qidam, baqa. Masih ada yang ingat enggak? Ayo sama-sama deh. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul disi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Terus ilmun, sama, basar, kalam. Atau begini, yang bisa kasih hadiah. Tadi lupa bawa dolarnya di mana itu ya? Saya banyak bawa dolar loh, Bu. Ayo yang bisa angkat tangan. Yang bisa kasih hadiah. Jangan malu dong, Bu. Sifat 20. Ada mic lagi enggak? Ini pakai ini juga bisa. Boleh, silahkan. Saya mau dengar. Nanti hadiahnya nyusul boleh kan? Nah. $5 atau 5 atau 10 dolar. Ayo silahkan. Lupa masih lupa apa? Ada yang lupa. Ada yang lupa. Tolong diingatin Pak ya kalau lupa. Ustadz. Wujud kitam baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat qudrat iradat, ilmu hayat sama basar kalam qadiman ilmu hayat sama basar kalam qadiman muridun. Nah, lupa Pak. Lupa Ustadz. Sampai situ lupa. Lupa Ustadz. Saya sampai di situ lah, lupa. Ini turun dari 10 menjadi $5 jadinya. Nah, ini contoh sifat 20 yang merupakan salah satu dasar. Saya mohon maaf sambil sila, Bu ya. Dasar fundamen akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah punya sifat wujud. Allah itu ada. Mustahil, adam, mustahil Allah itu tidak ada. Apa sih dalilnya Allah itu wujud? Maka wujuduna min alamati wujudillah. Adanya kita, ini tanda adanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat. Ada enggak bangunan di Atlanta atau di Amerika, bangunan gedung yang enggak pakai tiang, ada enggak? Enggak ada. Semua bangunan mau pakai tiang tengah, tiang ujung, tiang pinggir, semua pakai tiang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan langit bighairi imadin tarawunaha. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Adanya matahari, matahari masuk, keluar bulan, hujan, panas. Ini tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, sifat-sifat seperti ini wajib kita ketahui
Yang disebut sebagai apa? Sifat yang wajib bagi Allah. Ada sifat mustahil bagi Allah. Sehingga apa hukum belajar tauhid? Wajib hukumnya. Kemudian yang wajib dipelajari apa dalam menuntut ilmu? Ma yatarattab alaihi sihhatul ibadah. Hal-hal yang bisa mengesahkan ibadah kita. Sehingga enggak perlu, Ustadz, saya kan sudah tua, sudah ubanan Ustadz, wajib enggak menghafal Al-Quran? Tidak. Wajib enggak saya jadi Ustadz? Tidak. Yang wajib apa? Tahu hukum sah atau tidaknya sholat kita. Udah sah atau tidaknya wudhu kita, sah atau tidaknya istinja kita. Istinja paham Bu ya? Buang air besar, buang air kecil. Sah atau tidaknya bersuci kita, sah atau tidaknya semua amalan ibadah. Sah belum Ustaz? Puasa saya yang wajib kita pelajari. Mau awam, bukan orang awam, alim atau tidak alim, semua wajib belajar. Nah, ini kesempatan di Atlanta ini anggap sedang mondok pesantren. Nanti pulang di Atlanta buka pesantren di Indonesia. Ibu mondoknya di mana? Oh, saya lama mondoknya dulu di Atlanta. Pondok pesantren Ikmia. Pengasuhnya ulama-ulama dari ICMI. Udah, takut orang di Indonesia sudah. Bahasa Inggris mereka udah pasti kalah. Agama pulang ibu-ibu jadi ustazah, bapak-bapak jadi ustadz. Alumninya mana? Alumni Atlanta. Coba, ngedengarnya saja takut. Nah, ini kemudian yang wajib kita pelajari, mayatarattab alaihi sihatul ibadah wal muamalah. Yang kepengen nikah wajib belajar bab nikah. Yang sudah nikah wajib belajar bagaimana membina rumah tangga. Kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami. Simpel-simpel aja dalam Islam. Kemudian muasyarat, bagaimana hubungan kita antara muslim dengan orang kafir. Hablum minan nas, muslim dengan seorang muslim, seorang ayah dengan anaknya, anak kepada kedua orang tuanya. Ini pun wajib kita pelajari. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat hasil dalam setiap taklim yang kita buat. Ustadz, ana udah ikut Ikmia 10 tahun, 3 tahun, tapi gak pintar-pintar juga. Allah gak lihat hasilnya. Yang Allah lihat apa? Usaha kita. Ustadz, ana udah 3 tahun belajar sholat khusyuk, tapi gak khusyuk-khusyuk. Pengen konsentrasi, gak bisa juga. Tapi terus usaha. Yang mahal bagi Allah bukan khusyuknya. Yang mahal natijah bagi Allah apa? Keinginan kita mau untuk menjadikan sholat ini betul-betul khusyuk. Usaha yang Allah lihat. Bukan hasil, cara yang Allah lihat. Nabi mengatakan, man kharaja min baitihi, siapa yang keluar min baitihi, dari rumahnya, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu agama, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Yang disebutkan dalam hadis, ada seorang anak yang baru keluar dari rumahnya kemudian mau nuntut ilmu, belum sampai majelis ilmu yang dituju sudah meninggal. Rasulullah mengatakan, ini anak yuhsyar yaumal qiyamah ma'as syuhada. Allah akan kumpulkan di hari kiamat dengan orang-orang yang mati syahid. Kok gimana Ustaz? Sampai juga belum, taklim juga belum, paham juga belum, tapi apa? Ahlan wa sahla, silakan masuk Pak Haji. Ini dengan Bapak siapa? Masya Allah, ahlan wa sahlan. Bawa kolak ya? Itu ibu bawa bakwan enggak? Subhanallah. Ibu-ibu enggak ada yang bisa bikin bakwan? Ada? Alhamdulillah. Kayaknya ada tembusan dari Toronto ya. Itu Ustaz jangan dikasih apa-apa, kasihnya bakwan saja sudah cukup. Itu bakwan maksudnya buat permulaannya aja. Ya habis bakwan ada nasi Arabnya. Habis nasi Arabnya, kenapa Bu? Apa saja mau Bu. Kalau sudah di Atlanta semua dimakan enak sudah. Sampai di mana tadi Bu? Sampai di bakwan. Sampai di Atlanta.
Syuhada menuntut ilmu. Artinya apa? Ini sang anak belum sampai majelis ilmu sudah meninggal. Tapi di hari kiamat dikumpulkan dengan orang yang mati syahid. Menandakan apa? Dalam setiap amalan di dalam Islam, Allah tidak melihat hasil. Yang Allah lihat cara dan kesungguhan seseorang. Dia apa? Ini yang perlu kita perhatikan, sehingga kita nggak pernah putus asa dalam menuntut ilmu. Tidak ada tay'as fi talabil ilm. Tidak ada putus asa di dalam apa? Talabul ilm, di dalam menuntut ilmu. Ustadz, ana udah setahun taklim nggak paham-paham Ustadz. Ustadz, ana udah 3 tahun hadir pengajian, la wala paham wala hafal. Ustadz, ana masya Allah udah duduk dalam majelis antum Ustadz 10 tahun, ada paham, subhanallah, 1 hadis pun tidak ada yang hafal Ustadz. Kenapa? Apa ana putus asa aja Ustadz? Putus asa pulang ke rumah, wabillahi taufik wal hidayah sudah. Kan tidak seperti itu. Allah tidak melihat hasil dalam setiap amal hambanya. Yang Allah lihat apa? Ada keinginan sungguh untuk terus apa? Menuntut ilmu. Nanti Allah berikan pemahaman. Allah katakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, pasti Allah akan ajarkan. Kadang ilmu ini didapat bitasfiyatil qulub, kalau hati kita ini bersih, Bu. Pak, Ustadz, kok anak nggak paham-paham ilmu? Maka Imam Syafi'i ini yang terkenal salah satu mujtahid mutlak, dan pengikutnya banyak di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, termasuk di Yaman, di dunia. Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini nggak sengaja, ini Imam Syafi'i. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan marah sama saya ya. Imam Syafi'i ini keluar rumah nggak sengaja, dia ketemu dengan hamba sahaya jariyah yang pas waktu ada angin betisnya tersingkap. Kelihatan sama matanya Imam Syafi'i. Ini apa? Ini 1/3 hafalan Qur'annya Imam Syafi'i hilang. Aduh, ampun Ustaz. Gimana kalau di Las Vegas Ustaz? Bukan 1/3 lagi. Takutnya dari Indonesia kita bawa 30 juz pulang 1 ayat nggak ada yang nyempel. 1/3 hilang hafalannya. Maka Imam Syafi'i ini bingung. Ini kenapa? Saya nggak buat maksiat. Sekali tersingkap itu pun nggak sengaja. Maka beliau mengatakan, syakautu ilal waqi an su'il hifdhi fa amarni bi tarkil ma'asi fa inna ilmallahi nurun la yuhda li'asi. Syakautu ilal waqi an su'il hifdhi. Ada Imam Waqi, salah satu imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini guru daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i datang, dia curhat, ya Syekh. Ini istilah di Arab ini, kalau kita di Yaman, orang yang dipanggil Syekh ini 2. Alim fi ilmihi, orang alim dalam ilmunya, atau apa? Syekhun fi sinnihi, tua dalam umur. Misalnya di sini yang paling tua siapa? Panggilnya Syekh. Atau misalnya dipanggil Syekh kenapa? Karena banyak ilmunya. Buya sehat Buya? Buya dari Sumatera Barat ya? Sumatera Utara? Oh, Melayu ya? Melayu Delhi ya? Bisa lagu Melayu dong? Nah, nanti malam Buya, berdua 4 mata. Makannya plus pakai bakwan. Minumnya Coca-Cola. Iya, kalau di Indonesia bakwan sama es teh manis. Bu, ngaku aja deh Bu, kita juga orang Betawi Bu. Kalau di sini ganti bakwan sama Coca-Cola, perpaduan antara apa? Atlanta dengan Melayu. Itu kalau kita makan bakwan sama Coca-Cola, sekali minum itu tampak pintu-pintu surga. Subhanallah. Sampai di mana tadi? Imam Syafi'i ketika datang kepada Waqi, syakautu ilal Waqi an su'al hifdhi. Aku datang kepada guruku, ini Imam Waqi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia seorang muhaddits, mufassir, fuqaha, ahli fiqih, ulama tasawuf yang kuat. Maka kata Waqi, fa amarani bi tarkil ma'asi. Kamu tinggalkan maksiat. Padahal Imam Syafi'i enggak buat maksiat. Enggak sengaja tertiup angin nampak betis wanita. Hilang 1/3 hafalan Al-Qur'annya. Kenapa beliau mengatakan fa inna ilmallahi nurun la yuhda lil 'asi?
Karena ilmu Allah ini adalah cahaya, tidak akan Allah berikan masukkan di dalam hati yang penuh dengan maksiat. Jadi sebetulnya untuk memasukkan ilmu ini mudah saja. Kita bersihkan hati kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batina, zahir dan batin. Jadi apa? Ini sedikit perkenalan. Dalam perkenalan ini ada yang mau ditanyakan enggak, Bu? Pak. Ini biar enggak ngantuk ini. Belum ngaji. Ini belum ngaji, silakan. Kalau belajarnya online dengan Mbah Google ya? Contohnya bagaimana? Pakai komputer kan? Gurunya ada. Pakai apa? Pakai telekonferensi gitu. Orangnya ada. Bagus. Cuman yang lebih bagus ini apa? Kita datang kepada guru. Sekarang kan sudah ada internet. Sudah ada Mbah Google, Kiai Haji Google, LCMA. Tapi kiainya tidak bisa ngomong. Dan banyak pendapat-pendapat yang tersebar di komputer yang membuat apa? Di internet makin bingung umat. Ustaz, ini saya baca di internet subuh sunnahnya pakai kunut Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Besok datang lagi, Ustaz saya udah baca di internet, jemaahnya lain lagi. Itu ada di internet Ustaz, sunnahnya subuh nggak pakai kunut. Betul Ustaz, betul. Besok datang lagi ketiga, Ustaz nggak tegas. Yang pakai kunut subuh Ustaz bilang betul. Yang nggak pakai kunut sholat subuhnya Ustaz bilang betul. Kalau semuanya Ustaz bilang betul, ya nggak betul yang mana? Ya seperti kamu yang nggak sholat subuh. Maksudnya apa? Ketika kita belajar dengan media online ataupun yang lain-lain itu bagus, namun tidak bisa dijadikan rujukan utama. Yang Rasulullah inginkan kepada kita, man salaka tariqan, siapa yang memudahkan langkahnya menuju majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, sahalallahu bi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dilihat dulu, kita lihat kaum salaf terdahulu ataupun ulama-ulama terdahulu, alatnya belum begitu canggih. Komputernya belum ada, internetnya belum ada, Mbah Google-nya belum ada, WA belum ada, lainnya juga belum ada semuanya. Tapi orang nuntut ilmu, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil satu hadis, untuk belajar satu hadisnya Rasulullah, berjalan dari mulai Yaman sampai Madinatul Munawwarah. Ada yang berjalan dari Yaman sampai ke Syam dengan perjalanan selama kurang lebih 2 bulan untuk mendengarkan satu hadis ataupun belajar satu hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Susah payahnya ini menyebabkan Allah berikan pemahaman kepada ilmu hadis. Contoh, kita belajar Al-Quran dari internet. Bagus nggak Ustadz? Bagus. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Cuman yang sudah-sudah kita ngaji di internet dengerin Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qurannya ngaji, kitanya apa? Tidur. Sehingga doa pengajian apa? Doa di majelis taklim yang ibu-ibu suka baca, mohon maaf. Bismikallahumma ahya wa bismika amut amin. Iya. Banyak di majelis taklim kalau sudah ribuan jemaahnya seperti jemaah kita di Bogor, apalagi yang paling belakang. Udah mulai itu, mulai taklim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala, ngajinya kitab kuning. Faslun babun, bab. Hadis pertama. Nih ibu-ibu udah mulai baca.
Bismikallahumma ahya wa bismika ahya wa amut, amin. Selesai taklimnya nih, udah mulai bubar jemaahnya, bangun lagi baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kok gitu Ustaz? Bid'ah itu. Kenapa? Ya masa doa tidur dipakai buat taklim? Nanti waktu tidur pakai baca doa taklim lagi. Pas mau tidur bukannya tidur malah apa? Ngaji, berisik tetangganya semuanya. Nah, ini apa? Kita melihat kita tetap butuh seorang guru. Kalau ibu-ibu lebih bagus lagi ustazah, punya guru perempuan yang dia paham agama, jadi belajarnya lebih enak, lebih syar'i, curhatnya juga lebih enak. Yang bapak-bapak ngaji sama ustadz, baca Al-Quran, ngaji hadis, ngaji tauhid, pengenalan kepada manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, belum ada ustadz-ustazahnya, kita kumpul ngaji bersama untuk menghidupkan ukhuwah, silaturahmi, dan insya Allah mudah-mudahan Allah tanamkan mahabbah, kasih sayang sesama kita yang menjadi sebab orang yang belum beriman insya Allah berbondong-bondong masuk dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di atas anak-anak kita ya. Ini anak-anak jangan sampai diomelin ya, biarin saja. Anak-anak kita ini banyak gak bagus karena disumpahin bapak ibunya. Ini ada anak nakal nih, nakal. Saya punya anak 6 bu, laki-laki semua. Ini kalau anak nakal jangan disumpahin, sumpahin yang baik-baik. Ini anak nakal, ibunya cempreng lagi. Ini anak maling, bandel, beling, nggak punya otak. Nanti gedenya betul-betul bandel. Kenapa? Sudah sering disumpahin ibunya dan doa ibunya ini makbul kepada anaknya. Jadi kalau ada anak nakal, doain, saya sumpahin ini anak jadi ulama. Atau saya sumpahin ini anak jadi kaya, berkah, taat sama Allah, matinya masuk surga. Jadi apa? Sama anak-anak ini kita perlu mahabbah. Jadi apa? Karena Allah kadang sama anak-anak orang Islam ini kecilnya dibikin senakal-nakalnya supaya puas. Nanti sudah gede, insya Allah Allah masukkan banyak sifat taatnya. Biasanya banyak anak ulama di Yaman agak nakal kecilnya, biasa. Nah gini sangka baik, jangan disumpahin yang tidak-tidak. Ini kok saya perhatiin ini anak kamu ini nakal, kurus, hitam, jelek, hidup lagi. Ya akhirnya gak ganteng-ganteng ini anak. Anaknya nakal kita panggil nih, walaupun tampangnya begitu. Sini nak, Masya Allah. Ini anak Abi yang paling ganteng, Masya Allah. Ini kalau Abi lihat dari sifat kamu ini dari kecil udah ada bibit kamu ini besarnya jadi ulama besar. Kan enak. Sang anak ini punya doa. Karena dalam 1 kali 24 jam, fi kulli yaumin wa lailatin fihi du'aun mustajab. Dalam 1 hari 1 malam ada doa yang mustajab. Jaga bahasa kita Bapak Ibu. Nah, kalau besarnya nakal ya sangka baik aja. Insya Allah satu saat Allah kasih hidayah untuk taubat. Jadi apa? Boleh belajar dengan internet, tapi nggak bisa dijadikan rujukan. Ustadz, ini apa? Ana dapat satu hukum di kitab apa? Enggak Ustadz, pokoknya ana baca di internet. Nggak taunya internetnya yang nulis orang-orang orientalis. Apa dalilnya bu? Nggak usah pakai jilbab Ustadz, yang penting hatinya saja dijilbabin. Riwayat siapa? Imam Bukhari bukan. Riwayat Imam Muslim bukan. Riwayat Mbah Google. Jadi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Google wal Jamaah. Ini juga apa? Belajarnya tetap otodidak. Cuman Islam ini tidak mengenal otodidak mutlak. Contoh. Ini Allah, Zat yang maha segala-galanya menurunkan wahyunya pertama kali kepada siapa? Wahyu Allah diturunkan kepada siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang Allah pesankan untuk disampaikan kepada siapa? Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wahyu yang datangnya dari Allah disampaikan kepada para sahabat.
Para sahabat menyampaikan keilmuan mereka dengan bicara, dengan mengajarkan, dengan taklim, dengan mendatangi ataupun dengan didatangi kepada para tabi'in. Terus sampai di abad ke-15 saat ini. Kita masuk abad 14, sudah mau masuk abad 15. Dalam Islam tidak ada istilah otodidak mutlak. Tetap dikembangkan sistem ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Oh ustadz, ini ustadz alim, hafal Quran, pinter. Ustadznya masih ngaji lagi dengan ustadznya. Ustadznya ini masih ngaji lagi dengan ustadznya. Terus, sehingga masing-masing merasa kami dalam proses belajar dan mengajar. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Ngajinya tetap. Wallahu alam bishawab. Ada yang lain? Yang mau nanya silahkan. Ini masih bab perkenalan, silahkan. Jadi hari ini bab perkenalan, nanti hari kedua bab pendekatan, nanti hari ketiga pindah ke Chicago. Subhanallah. Ini Ustadz kita kapan ngajinya Ustadz? Udah nggak apa-apa. Yang penting satu hati. Fadol, silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, boleh pakai mic-nya nggak? Assalamualaikum Pak Ustadz. Temanya kan masih menyangkut ilmu. Terkait ilmu, bagaimana kedudukan ilmu yang non agama gitu. Seperti apa kita kaum muslim harus mengejarnya. Seperti misalnya sains, eksak gitu ya. Dan beberapa ilmu seperti manajemen atau ekonomi itu terkadang kan ya kalau sains mungkin kita bisa mengkaitkannya sedikit dengan agama, tapi terkadang kalau sudah bersifat capital itu kan agak susah menyeimbangkannya. Jadi bagaimana kedudukan ilmu yang duniawi sama ilmu agama? Itu aja Ustaz. Ya, hakikatnya semua ilmu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dunia, ilmu agama, ilmu syariat ataupun yang bukan syariat, semua adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat misalnya matematika, siapa sih penemu matematika sebenarnya? Sampai ada aljabar, sampai ada rumus Pitagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Siapa sih penemu bidang kesehatan, bidang kedokteran seperti Ibnu Sina. Nah, semua merujuk kepada ilmu-ilmu yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk ilmu ekonomi, masalah muamalat. Nah, cuman yang jadi masalah saat ini berkembang sistem sekularisme, pluralisme, liberalisme, masuknya kalangan orang yang orientalis, masuknya sistem dagang kapitalis. Nah, kita melihat apa yang sesuai dengan syariat Islam itu kita jalankan, dan itu merupakan bagian ilmu Allah. Apa yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ini pelan-pelan untuk kita rubah. Ini kalau ada sistem hutang piutang dalam Islam contohnya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau dalam Islam ini ada Pak Haji Fulan datang ke saya, Ustadz, ana pinjam uang berapa? $1.000. Oke, ana pinjamkan. Kapan gantinya? 1 bulan Ustadz. Idul Fitri ana bayar. Oke. Sudah Idul Fitri dia nggak punya uang. Gimana sistem Islam? Nah, mau dimintain bunga? Tidak. Mau ngamuk-ngamuk? Tidak. Mau barangnya yang ada kita angkat? Tidak. Sistem dalam Islam, orang punya hutang dengan kita, fanadhiratun ila maisarah, waktu temponya dia belum bisa bayar, tunggu sampai dia punya uang. Tunggu. Jangan dibungakan. Wa antasaddaqu, kata Allah, kalian sedekahkan separohnya atau seluruhnya. Ya udah Pak Haji, Ustaz saya belum bisa bayar segitu. Saya mampunya $500 aja Ustaz. Ya udah $500. Sisanya gimana Ustaz? Saya sedekahkan. Atau disedekahkan semuanya. Ya udah, hutang Bapak $1.000 enggak usah bayar, saya ikhlaskan karena Allah.
Allah katakan dzalika khairul lakum, itu lebih baik kalau kalian mengetahui pahala yang Allah sediakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ekonomi cara Islam. Namanya orang datang meminjam, maksudnya dia dalam kondisi sedang apa? Susah atau senang? Susah. Ini jangan sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah susah, nggak punya uang, bapak mau minjam dengan syarat. Saya pinjamkan uang dengan syarat, bayarnya $2.000 nanti di akhir bulan. Ini sistem yang ada. Nah, bagaimana kita menyingkapinya dengan ilmu Islam? Kita memasukkan sistem Islami yang kita bisa lakukan di nilai-nilai terkecil sampai yang paling besar, sesuai dengan kemampuan kita, walaupun kita belum sanggup melawan sistem. Coba, bapak-bapak, ibu-ibu siap nggak kalau orang lain punya utang $1.000 diikhlasin? Iya Ustaz, kalau $100 sih ana bisa ngikhlasin. Cuman ini 1.000 Ustaz, ana tuntut sampai di hari kiamat, subhanallah. Kalau perlu di padang mahsyar Ustaz, ana ambil pahalanya $1.000, wallahil adzim, demi Allah ana nggak ikhlas 7 turunan. Ini kayak orang makan bakwan nggak minum, keselak. Kalau $100 sih ane boleh ikhlasin Ustaz. $1.000 ente bahlul, ane kagak ridho. Sampai mati ane tuntut. Kalau perlu 7 turunan ane tuntut. Subhanallah. Nah, ilmu dalam Islam tujuannya bukan untuk apa? Melawan sistem yang ada, tapi untuk membuktikan kalau ilmu yang datangnya dari Allah selalu membawa kebaikan bagi hamba-hambanya. Nah, ilmu yang seperti ini, dia bukan artinya ilmu syariat, ini bukan. Sains teknologi bagian ilmu syariat, ekonomi bagian ilmu syariat, namun ekonominya cara Islam. Dagang bagian dalam ilmu syariat. Bahkan Rasulullah mengatakan, Tujjarul amin mal anbiya yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur, kata Nabi, akan Allah kumpulkan bersama para nabi di hari kiamat. Hati-hati loh, dengan sebab jadi pedagang bisa masuk surga kumpul sama nabi di hari kiamat. Cuman pedagang yang seperti apa? Pedagang yang jujur dalam dagangannya. Dan dalam madhab Imam Malik dan 4 madhab, sunnahnya dagang dalam Islam ngambil untungnya tidak lebih dari 1/3. Dagang modal 1.000, untung 10.000. Modal 200 perak, untungnya 500%. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Sah nggak Ustaz? Sah. Halal nggak Ustaz? Halal. Tapi ikut sahabat nggak? Nggak. Sifat orang takwa bukan? Bukan. Karena sistem dagangnya Islam ini bukan untuk mencari keuntungan, poin utamanya. Sistem dagang dalam Islam untuk melayani umat, agar umat ini terkesan kepada Islam, mau masuk ke dalam Islam. Coba dulu pedagang-pedagang Gujarat yang masuk ke Pulau Jawa, modalnya dagang, cuman dagangannya paling murah, barangnya bagus. Kalau kita di Indonesia lah, nggak usah di Atlanta, nanti tersinggung orang Atlanta. Udah paling murah, kualitas paling jelek. Terus kata Rasulullah, rahimallahu mura'an, semoga Allah merahmati seorang hamba, ini sifat orang bertakwa, mudah dalam membeli, mudah dalam menjual. Sifat orang beriman ini kalau membeli nggak banyak nawar. Pak, ini Coca-Colanya berapa? Sekian, oke saya beli. Kalau kita kan masih ngotot lagi, bisa nggak diturunin Pak? Sedikit aja. Tolong Pak ya. Terus yang jual juga sama-sama Tanah Abangnya, Arabnya. Subhanallah, Pak Haji, aneh nggak pernah jual kecuali sama ente. Aneh punya barang, Masya Allah udah paling bagus di Tanah Abang. Yang ini masih digituin, masih nawar lagi. Tolong deh Bib, kurangin dikit harganya. Ya Allah, lafu aneh nggak jual. Kurangin lagi. Yang penjualnya ngotot, yang pembelinya nawarnya bikin capek. Apa ya, di Toronto kemarin anak tanya, orang kafir tapi sistem Islam dihidupkan. Jual beli nggak banyak nawar. Ini sistemnya orang Islam. Jalan di sebelah apa? Jalan di sebelah kiri atau kanan sunnahnya? Kanan. Bahkan di negeri-negeri kafir diterapkan syariat Islam. Oh kita bingung di Indonesia semuanya sebelah kiri. Saking kebanyakan ke kiri banyak
pejabat apa? Nyemplung. Ini kok di Amerika, di Toronto, waktu kita ada program di Australia selama 1 bulan di Sydney, di Melbourne, sama juga kok jalannya sebelah kanan. Ini kita yang punya agama, mereka yang jalanin aturannya. On time tepat waktu. Kan kita dilatih sholat 5 waktu. Artinya apa? Orang Islam ini harusnya orang yang paling on time dalam apa? Janji. Sholat aja nggak on time, apalagi janji. Sama Allah aja nggak tepat waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang panggil hakikatnya? Allah. Kata Allah, lu janji ya, duhur 1:30. Dia datang jam 4. Artinya apa? Sama Allah aja dia berani nggak on time. Apalagi sama manusia. Nah, ini bagian ilmunya Allah. Sehingga ekonomi kapitalis tinggalkan. Ustadz, ini sistem. Tetap kita masuk di dalam sistem. Cuman kita harus tahu sistem ini belum Islami. Itu beda loh. Ada orang yang dipaksa minum khamr, dipaksa. Minum nggak? Kalau nggak minum, anak bunuh. Paksa minum. Dan dia tahu haram tapi dipaksa. Ada yang minumnya karena senang. Minumnya karena senang dan bahagia. Sama nggak dosanya? Sama atau tidak? Tidak. Beda. Ada orang apa? Dibanding daripada dia mati, nggak ada makanan kecuali babi. Kalau dalam fikih Islam dibahas, boleh makan secukupnya untuk hidup. Dengan orang yang makan daging babi tapi makannya sambil senyum. Enak ya dagingnya, kasih lagi kecapnya. Sama nggak dosanya? Tidak. Yang satu tidak berdosa, darurat, terpaksa. Menangis hatinya, menjerit hatinya. Ya Allah, kenapa barang haram ini masuk ke tubuh saya ya Allah? Tapi saya makan hanya untuk bertahan hidup karena perintahmu ya Allah. Tapi boleh makan secukupnya untuk bertahan hidup dan tidak ada makanan yang lain. Tapi wah udah nggak ada makanan yang lain, ambil babi. Terus kecap juga ada, kasih saus, dibakar lagi. Ini bukan darurat namanya. Ini bahlul namanya. Jadi apa? Dalam kondisi darurat. Orang yang menjalankan sistem, dia tahu sistem ini tidak Islami. Dengan orang yang bersenang-senang dalam sistem ini tidak sama. Jadi apa? Semua bagian ilmu Allah. Jadi nggak boleh kita pakai sekularisme yang membedakan antara kehidupan dunia dengan agama. Udah agama tempatnya di masjid aja. Agama tempatnya di pesantren aja. Agama eksklusif saja. Ada ibadah yang mahdhah dan ghair mahdhah. Ibadah mahdhah ini apa? Ibadah yang ketentuan bilangannya, jumlahnya, waktunya sudah ditentukan syariat, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangin. Contoh sholat subuh 2 rakaat, boleh nggak usah ditambah? Nggak boleh. Tawaf ibadah mahdhah, berapa putaran tawaf? 7. Boleh nggak saking semangat 11? Ustaz, ini mutawifnya aneh semangat Ustaz, boleh nggak muternya 11? Enggak, 7. Pengen muter 7 lagi. Pengen lagi 7 lagi. Ustaz 21 boleh nggak Ustaz ya? Supaya pulang ke Atlanta badan kurusan dikit. Nggak bisa Pak. Ini 7 sudah ibadah mahdhah. I'tikaf Ustaz, boleh nggak i'tikafnya di rumah? Tidak sah. I'tikaf tempatnya di masjid. Terus kalau di rumah bukan i'tikaf, silaturahmi namanya. Kumpul namanya. Ada ibadah yang ghair mahdhah. Ibadah mahdhah ini jumlahnya dalam Islam hanya 5%. Hanya 5% nggak sampai. Salat, puasa, haji, zakat. Ini ibadah yang ketentuannya nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Tapi ada ibadah yang ghair mahdhah. Bu, tolong dibantu satu orang. Itu tolong mungkin bawakan bakwan atau apa? Saya nggak tahu juga. Alhamdulillah. Ini istilah Bung Tomo, merdeka. Bakwan ya? Subhanallah. Memang kalau doanya musafir ini mustajab Haji. Nah. Tapi nanti jangan dihabisin, tolong tinggalkan buat saya 2 atau 3 ya. Kemarin di Las Vegas dibuatkan banyak. Cuman saya cuma dapat 2. Sunahnya ganjil 3. Atau 6 atau 7 atau 11 atau 21. Nah. Ini mohon maaf ya Pak Teguh, kita masih ta'aruf. Jangan masuk YouTube Pak. Habis Atlanta nanti digugat.
Ini kok ikmi kajian atau apa iki? Sak penake dhewe katanya. Ada yang lain Bu yang mau bertanya dalam ta'aruf ini? Hari pertama perkenalan, hari kedua pendekatan, hari ketiga penutupan. Selesai safari Ramadan, Masya Allah. Tapi ada interaktifnya insya Allah. Silahkan. Tadi Masya Allah mudah-mudahan yang buatkan Mbak Wan Allah berkahi. Dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Diberkahkan rezekinya. Diperbanyak dolarnya. Dan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Coba, ikhlas bikin Mbak Wan masuk surga coba. Apalagi kalau ikhlas bikin kambing sama ayam. Subhanallah. Nah, kembali dalam menuntut ilmu, ilmu-ilmu yang kita pelajari ini apa? Ilmu-ilmu yang membuat kita dekat kepada Allah, bukan semakin jauh kepada Allah. Sehingga bedanya ilmuwan muslim ataupun ilmuwan yang beriman kepada Allah, dia teliti bagaimana datangnya hujan, asal muasalnya hujan. Oh, menguapnya air laut terus A B C D E. Akhirnya dia punya kesimpulan, subhanallah, rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau tidak ciptakan ini semua dengan sia-sia. Ada lagi ilmuwan tapi enggak beriman. Dia lihat ini manusia. Manusia ini berbulu. Berarti apa binatang yang paling banyak bulunya? Monyet. Oh, manusia ini asalnya dari kera. Kera ini keturunannya. Akhirnya apa? Dengan ilmunya membuat dia bukan dekat kepada Allah, tapi makin jauh kepada Allah. Dan makin apa? Makin keblenger, sesat dan menyesatkan. Kita lihat bagaimana subhanallah bintang-bintang yang ada di langit. Bintang-bintang ini jauh lebih besar dibandingkan bumi itu sendiri. Diteliti sampai kepada titik subhanallah rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini pasti ada yang menciptakan. Contoh kita masuk Atlanta. Masuk hutan di Atlanta. Di tengah hutan tersebut ada bangunan rumah ataupun masjid yang indah. Kita yakin pasti ada yang bikin atau tidak? Pasti dong. Tidak akan mungkin ada masjid di tengah hutan sebagus ini kalau tidak ada yang buat. Bahkan ada jalannya. Pasti ada yang menciptakan. Pasti ada yang membuat. Nah, ilmuwan-ilmuwan yang berbasickan dinul Islam dan tauhid yang kuat, subhanallah, awan, lautan, bumi, semuanya tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, apapun kita pelajari dengan sungguh-sungguh, biologika, kemudian apa, geografi, tentang misalnya ilmu-ilmu perbintangan yang lain, tentang masalah meneliti hewan-hewan yang ada, diteliti betul seekor semut bagaimana bentuknya, diteliti betul bagaimana seekor serangga punya sayap, bisa terbang, terinspirasi dia mampu bisa membuat apa, pesawat terbang. Ketika dia mampu bikin pesawat yang lain-lain, yang dibanggakan bukan sayanya, bukan akunya. Oh, aku loh yang bisa mampu bikin pesawat terbang, aku loh yang bisa mampu bikin helikopter. Tidak. Dia mengatakan, mampunya saya membuat teknologi ini terinspirasi dengan sedikit daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang kesombongannya, hilang ananiyahnya, sayanya hilang. Yang ada la ilaha illallah. Wallahu alam bisawab. Ada yang mau nanya lagi, mau ta'arufnya silakan. Ini belum ngaji ya, masih ta'aruf. Ayo Bu, jangan malu, saya enggak gigit. Ayo bapak-bapak, ditunggu. Atau yang nanya dapat hadiah. Silahkan. Baik dalam materi ataupun di luar materi. Yang nanya dapat bakwan 2, 3, naik 4. Fadhil, silahkan. Ditunggu, harus dilatih interaktifnya kuat. Kan ustadznya jauh-jauh datang dari Indonesia. Minimal sekali pertemuan 100 pertanyaan. Yang bisa dijawab, yang nggak bisa besok dijawab. Fadhil, silakan.
Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya menanyakan bagaimana posisi istri yang bekerja untuk suami juga bekerja itu lebih ke arah, maksudnya istri juga membantu membayar ini, bagaimana dalam Islam? Apa lebih ke arah istri juga tetap kan membantu urusan rumah tangga? Dan itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, suami lebih harus memilih ibunya kan daripada istri. Tapi kalau ibunya itu lebih mendominasi untuk urusan rumah tangga suami, bagaimana dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ini udah mulai curhat nampaknya. Ustadz, apa hukumnya wanita bekerja dalam Islam? Wanita bekerja dalam Islam diperbolehkan. Di garis bawahi ya, diperbolehkan namun dengan syarat wanita ini mampu menjaga kehormatannya. Boleh. Apa hukumnya? Boleh. Wajib tidak Ustadz? Tidak. Karena yang wajib memberikan nafkah siapa? Suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Jadi kaum laki-laki ini adalah pemimpin bagi kaum wanita. Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir, Imam Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, maksud pemimpin di sini yaqumuna 'alai bin nahyi wal amr. Dia yang memberikan perintah untuk taat kepada Allah, larangan untuk tidak maksiat kepada Allah, yang wajib memberikan nafkah. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, suami ini wajib kasih makan istri sehari 3 kali. Dalam madhab Imam Syafi'i, wajib membelikan pakaian untuk menutup aurat minimal 4 bulan atau 6 bulan sekali. Ini pulang jangan ribut Bu ya. 6 bulan sekali minimal belikan pakaian untuk nutup auratnya. Nah, bagaimana hukumnya? Suami bekerja, istri bekerja. Ini anak kasih tahu atau enggak? Kasih tahu atau jangan? Hah? Jawab Bu, kasih tahu atau jangan? Kok Ibu ngeliatin Mbak Wan saya aja? Kasih tahu atau jangan? Uang yang Ibu dapat dari hasil kerja pribadi seorang wanita, ini menjadi harta pribadi sang istri dalam Islam. Menjadi harta pribadi sang istri. Uang yang didapat suami, ini menjadi harta siapa? Suami dan istri. Setuju? Senang? Jangan lupa royaltinya ke saya nanti. Itu dalam Islam. Karena wanita tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Namun ketika wanita ini, Pak, saya bantu Bapak, alhamdulillah punya istri yang kayak gini, sudah dibantu, udah cantik, rajin, gajinya dibantu ke suami lagi. Nah ini punya istri yang kayak gini, udah jangan lirik-lirik yang lain, dijaga yang kayak begini, sulit carinya. Nggak ada di sini di Indonesia. Nah ini apa? Ini tarbiyah dalam Islam. Nah bagaimana sikap kita menyingkapinya? Sehingga harta istri tadi, kalau dia sedekahkan kepada suami diperbolehkan. Tapi suami tidak boleh memberikan zakat kepada istri. Contoh, ada ini ilmu kaidah dalam ilmu zakat. Kita kan pengajiannya gado-gado saya lompatin. Ini kaidahnya, setiap orang yang wajib kita kasih nafkah, ini untuk laki-laki, setiap orang yang wajib kita nafkahi, maka kita tidak boleh kasih zakat kepadanya. Contoh, untuk seorang suami siapa yang wajib dikasih nafkah? Istri, anak-anak, dan kedua orang tua. Kedua orang tua, istri, dan anak-anak. Ini 4 jenis yang wajib dikasih nafkah oleh seorang laki-laki setiap hari. Pakaiannya juga. Orang tua nggak punya tempat tinggal, carikan tempat tinggal walaupun disewakan. Terus saya tanya sama bapak dengan ibu, kalau gitu boleh nggak seorang laki-laki kasih zakat ke bapak kandungnya, sah atau tidak? 5 menit lagi ya.
Oke. Nah, tidak sah kan hukumnya? Nah, menandakan apa? Kenapa? Kok nggak boleh Ustaz? Karena dia sudah mendapatkan yang lebih dari zakat, nafkah setiap harinya. Nah, sekarang ada pertanyaan, Ustaz, boleh nggak istrinya kaya? Suaminya miskin. Boleh nggak istrinya kasih zakat ke suaminya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Misalnya suami istri. Kenapa? Kalau boleh alasannya kenapa? Karena istri tidak wajib memberikan nafkah kepada suami. Cuman suami mana yang mau dikasih zakat sama istrinya? Ini harga diri, Bu. Saya walaupun miskin pantang terima uang zakat dari istri. Nah, tapi suami boleh nggak kasih zakat kepada istrinya? Tidak boleh. Karena suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Nah, wanita tetap boleh bekerja, jaga kehormatannya. Ustadz bekerjanya wajib pakai jilbab. Saya jujur katakan wajib pakai jilbab. Kalau sang suami tahu pekerjaan istrinya adalah pekerjaan yang menyebabkan istri menggadaikan kehormatannya, menjual kehormatannya, menggadaikan tauhidnya, menggadaikan agamanya, haram hukumnya seorang suami mengizinkan istrinya untuk bekerja lagi. Ini saya kalau makin dekat buka makin galak nih, Bu. Apalagi kalau nggak disiapin juga di depan meja nih makin panas nih. Nah, iya Bu, tenang Bu Haji, bercanda Bu Haji. Nah, bagaimana kalau kita menyingkapi di keluarga kita seorang suami siapa yang wajib ditaati kedua orang tuanya? Yang di sini diminta masing-masing untuk bijaksana dan adil. Menjadi orang tua kita ayomi anak-anak kita. Bukan apa? Bukan otoriter. Mentang-mentang seorang ibu menantu perempuan, anak laki-lakinya adalah anak kandungnya. Ini dia pegang kekuasaan, tidak. Sayfan fi ghamdil wahid la yustahal. Kata Sayyidina Umar, di dalam rumah ini, di dalam kepemimpinan tidak boleh ada dua pemimpin. Contoh, misalnya di Indonesia misalnya, boleh nggak satu desa ada dua kepala desa? Apa jadinya? Ribut. Satu negara ada dua presiden, apa jadinya? Ribut. Terus sholat berjamaah, satu sholat berjamaah dua imamnya. Yang satu gaya Sudes, yang satu baca muwatalnya Indonesia. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini pertolongan Allah betul. Risaunya Allah tanpa katakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat. Nah, sunahnya nanti buka puasa, Bu, mulai yang manis-manis dulu. Makannya kurma. Atau misalnya apa? Habis kurma sunahnya bakwan. Air putih. Jadi kalau Rasulullah dulu berbuka dengan kurma atau dengan ma'u zamzam, kalau tidak ada dengan yang manis-manis. Ini sunnah. Dan sunnahnya apa? Saling melayani orang yang berbuka. Nabi mengatakan man aftara sa'iman. Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi sengaja kita dapat kurma dari tangan teman kita, teman kita dapat kurma dari tangan kita. Agama ini harus disiasati sehingga pahalanya banyak. Kalau kita mampu mensiasati, rekening pahala kita di akhiratnya Allah ini banyak. Jangan sampai meninggal rekeningnya diblokir. Gak punya kebaikan. Subhanallah. Yang nyiapinnya, yang nyediain mejanya, yang bawa piringnya, semua dapat pahalanya, Masya Allah. Boleh kita doa sama-sama? Kalau sudah dibagikan kita akan doa. Yang di belakang belum dapat gorengannya, Bu. 6 menit lagi cukup untuk doa insyaallah. Jadi supaya berkah. Ayo adik-adik yang mau doa boleh.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima daripada ibadah puasa kita dan Allah hadiahkan kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyati salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya 'azima sultan ya qadim al-ihsan ya da'iman ni'am ya katsiral jud ya wasi'al 'ata ya khafiyal lutuf ya latif sunna ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sallim warda 'anis sahabati ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة A'idna min mujimatin nadama innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang sengaja kami lakukan ataupun yang tidak sengaja ya Allah. Ya Allah terimalah taubatan nasuha kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkan dosa keluarga kami ya Allah. Ampunkan dosa manusia-manusia yang memusuhi dan berbuat jahat kepada kami ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Ampunkan kesalahan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami ya Allah yang saat ini ya Allah berkumpul bersama kami dan anak-anak kami yang tidak hadir bersama kami ya Allah, jadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Apabila saatnya nanti ya Allah Engkau panggil kami ya Allah, panggil kami dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah mudahkan kami ketika sakaratul maut ya Allah. Ya Allah jagalah umat Islam yang ada di Atlanta ini ya Allah. Jaga persatuan kami ya Allah. Jangan pecah belahkan kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal ya Allah. Rezeki yang tidak ada pertengkaran di dalamnya. Rezeki yang halal dan thayyibah. Berikan kami rezeki yang banyak dan halal ya Allah, yang kami gunakan untuk berjuang di jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi keluarga kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Angkat penyakit di tubuh mereka ya Allah. Ya Allah sehatkan kami zahir dan batin kami ya Allah. Jaga kesehatan kami zahir dan batin ya Allah. Ya Allah kuatkan kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Ya Allah berikanlah kebaikan kepada hamba-hamba-Mu yang telah membantu menyiapkan kami untuk berbuka puasa pada sore ini ya Allah. Ya Allah jadikan kebaikan di dalam kebaikan catatan amal kebaikannya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah di bulan suci Ramadan ini ya Allah, tunaikanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Kalau di bulan ini Engkau tidak ampunkan ya Allah, di bulan apa lagi kami akan memohon ya Allah. Hadiahkan kami malam Lailatul Qadar ya Allah. Hadiahkan kami malam Lailatul Qadar ya Allah. Tanamkan kami hakikat hikmah daripada malam Lailatul Qadar ya Rabbal Alamin. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah tarawih kami ya Allah. Terimalah berbuka puasa bersama kami ya Allah. Ya Allah jagalah umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Hadirkan pemimpin yang mencintai kami ya Allah. Hadirkan pemimpin yang tidak berbuat zalim kepada umat Islam ya Allah. Hadirkan pemimpin yang taat kepadamu ya mujibas sa'ilin. Ya Allah istiqomahkanlah kami untuk menjaga solat di malam hari ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.